Bolehkah sebuah perusahaan menahan ijazah karyawannya? Tentang topik ini kami sudah pernah membuat videonya, tapi mungkin masih kurang jelas karena masih banyak juga subscriber channel Legal Access ini yang masih bertanya apakah boleh sebuah perusahaan menahan ijazah karyawannya. Di video ini kita akan membahasnya kembali tentang apakah boleh sebuah perusahaan itu menahan ijazah karyawannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa ngopi dulu. Sebenarnya penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Begitu juga di dalam perubahannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi di dalam hukum ketenagakerjaan tidak ada ketentuannya boleh atau tidak sebuah perusahaan menahan ijazah karyawannya. Akan tetapi ini bukan berarti perusahaan itu tidak boleh menahan ijazah karyawannya, karena di dalam praktek pun sering terjadi di mana perusahaan menahan ijazah karyawannya. Akan tetapi dasar hukumnya bukan merupakan hukum ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan. Dasar hukumnya adalah perjanjian secara umum sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata. Karena pada prinsipnya hukum perjanjian itu punya asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang, siapapun bebas atau boleh membuat perjanjian tentang apapun sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan bukan merupakan tindakan yang melanggar aturan-aturan tadi ya, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar ketertiban umum, dan juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, pada prinsipnya boleh saja dibuat perjanjian di antara perusahaan dan karyawan untuk melakukan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaannya. Kondisi penahanan ijazah karyawan ini biasanya dilakukan dengan ketentuan di mana karyawan untuk selama jangka waktu tertentu tidak boleh mengajukan pengunduran diri atau resign dari perusahaan. Misalnya ketika dalam masa ikatan dinas, misalnya karyawan sudah di training oleh perusahaannya dengan biaya yang cukup mahal, kemudian setelah training diikat dengan ikatan dinas, di mana selama jangka waktu tertentu, katakanlah selama 2 tahun setelah training, si karyawannya ini tidak boleh mengajukan pengunduran diri. Jadi harus tetap bekerja untuk perusahaan. Kalau misalnya selama masa ikatan dinas itu karyawannya mengundurkan diri, maka karyawan bisa dikenakan penalti atau denda. Dan sebagai jaminan dari ikatan dinas itu, jaminan di mana selama masa ikatan dinas ini karyawannya tidak akan mengundurkan diri atau resign dari perusahaan, maka sebagai jaminannya ijazah karyawan ini ditahan oleh perusahaan. Penahanan ijazah itu bisa saja dilakukan oleh perusahaan, tapi syaratnya itu tadi, harus ada kesepakatan atau perjanjian di antara perusahaan dan karyawannya. Tanpa ada perjanjian maka tidak ada dasar hukumnya, dan karenanya perusahaan tidak berwenang untuk menahan ijazah dari karyawannya. Nah, sekarang kalau misalnya jangka waktunya udah habis atau masa ikatan dinasnya sudah selesai, maka perusahaan wajib untuk segera mengembalikan ijazah karyawan tersebut kepada karyawan, karena pada saat itu perusahaan sudah bukan lagi menjadi pihak yang berwenang untuk menguasai atau menahan ijazahnya. Jadi karyawannya berhak untuk meminta ijazah tersebut. Kalau misalnya perusahaannya menolak untuk menyerahkan
ijazah tersebut sementara dia berada dalam posisi sebagai pihak yang tidak berwenang, maka ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, di mana karyawan bisa menuntut atau menggugat perusahaannya untuk mengembalikan ijazah tersebut. Bahkan implikasinya itu atau konsekuensinya bisa masuk ke dalam ranah hukum pidana sebagai penggelapan dokumen milik pihak lain. Nah, jadi bagi perusahaan yang punya perjanjian penahanan ijazah dengan karyawannya, ini juga sebaiknya hati-hati, segera kembalikan ijazah karyawan jika masa penahanannya atau jika ikatan dinasnya memang sudah selesai. Pastikan juga penahanan atau penguasaan ijazah tersebut dilakukan dengan proper, dengan hati-hati, jangan sampai ijazahnya rusak dan juga jangan sampai ijazahnya hilang, karena kalau misalnya rusak atau hilang bisa jadi akan ada konsekuensi hukum lainnya bagi perusahaan, entah itu digugat atau mungkin juga masuk ke ranah hukum pidana. So, jadi terjawab ya pertanyaan-pertanyaan di awal tadi mengenai boleh atau tidaknya perusahaan menahan ijazah karyawan. Jadi pada prinsipnya perusahaan boleh saja menahan ijazah karyawannya, tetapi ini tidak diatur di dalam hukum ketenagakerjaan atau di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Untuk melakukan penahanan ijazah tersebut, syaratnya pertama harus ada kesepakatan atau perjanjian di antara perusahaan dan karyawan, dan sebaiknya perjanjian itu dibuat secara tertulis. Lalu yang kedua, pastikan penyimpanan ijazah tersebut oleh perusahaan dilakukan sebaik mungkin, jangan sampai rusak apalagi hilang, dan segera kembalikan kalau memang jangka waktunya sudah selesai. Semoga informasi tadi cukup menjawab pertanyaan di awal. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam mengelola hubungan kerja di perusahaan Anda. Salam.